jika terjadi radang atau infeksi, perdarahan jauh lebih sering terjadi setelah sunatnya. Halo Sobat Sehat, salam kenal, saya Dr. Ko. Saya akan membahas seputar kesehatan bayi dan anak. So, stay tune. Sebenarnya, boleh nggak sih bayi itu disunat? Kemudian, apakah berbahaya jika sunat dilakukan ketika bayi? Atau apakah sunat harus dilakukan pada usia 5 tahun? Yang mana nih yang benar? So, stay tune. Saya akan membahas semuanya dalam video ini. Jangan lupa pencet subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita tentang kesehatan yang terbaru lainnya. Untuk sunat pada bayi biasanya kita lakukan start usia 1 bulan. Kenapa pada usia 1 bulan? Karena pada usia 1 bulan itu berat badannya sudah di atas 5 kilo. Kemudian ukuran Mr. P juga tidak terlalu kecil, sehingga ketika kita menggunakan metode Bipociller, itu alat yang kita gunakan itu bisa masuk ke dalam Mr. P. Untuk keunggulan di sunat ketika bayi usia 1 bulan, itu adalah yang pertama, anak sama sekali tidak mengetahui ketika dia akan disunat. Biasanya pada usia 1-3 bulan, bayi tersebut ketika disunat sama sekali tidak menangis. Kemudian yang kedua adalah penyembuhan pada sunat pada usia 1 bulan sampai 3 bulan itu relatif lebih cepat dibandingkan sunat pada remaja atau dewasa. Kemudian resiko yang bisa timbul adalah yang pertama adalah perdarahan, baik pada bayi, anak-anak, remaja ataupun dewasa. Ketika setelah selesai dilakukan sunat, resiko perdarahan memang masih ada. Namun dengan metode Bipociller ini, resiko perdarahan sangat minimal sekali. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Kebersihan itu adalah kunci dari kecepatan kesembuhan ketika selesai disunat. Pada bayi, itu seringkali kita terlambat ketika mengganti popok atau ketika kita membersihkan setelah anak tersebut kencing atau buang air besar. Hal tersebut bisa menyebabkan resiko infeksi lebih tinggi dibandingkan ketika kita menyunat pada usia anak-anak atau remaja bahkan dewasa. Yang harus diperhatikan pada bayi yang akan dilakukan sunat pada usia dini adalah yang pertama, bayi tersebut tidak boleh dalam keadaan demam. Demam menandakan bahwa bayi tersebut itu sedang terjadi infeksi, baik virus atau bakteri. Yang kedua, jika terjadi radang atau infeksi, perdarahan jauh lebih sering terjadi setelah sunatnya. Kemudian yang ketiga, jika terjadi radang pada Mr. P itu dapat menyebabkan infeksi yang sistemik ketika setelah selesai dilakukan sunat. Sehingga dianjurkan diperiksa terlebih dahulu Mr. P dari bayi tersebut apakah sedang terjadi balanitis atau radang pada ujung Mr. P atau bahkan terjadi infeksi saluran kemih. Kemudian yang ketiga, ukuran Mr. P sesuai dengan standar alat yang digunakan. Pada tempat kita itu kita ukur dulu kepala Mr. P-nya, minimal ukuran 12 mili diameter kepalanya, baru kita bisa lakukan. Untuk berat badan, minimal berat badan yang kita sarankan itu adalah di atas 5 kg. Agar dosis obat dan obat minum pasca sunatnya itu tidak mempengaruhi kesehatan dari bayi yang akan disunat. Yang kelima adalah tidak terdapat kelainan kongenital seperti hipospadi, epispadi, atau mikropenis. Jadi usia berapa dok yang bagus dilakukan sunat? Untuk bayi itu bisa dilakukan sejak usia 1 bulan sampai usia 3 bulan. Untuk anak-anak itu bisa dilakukan sejak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Untuk bayi itu sebaiknya dilakukan jika terdapat indikasi. Indikasi yang saya maksud adalah
Satu, terdapat fimosis yang berat. Fimosis derajat 3 dan 4 itu kita sarankan untuk segera dilakukan sunat. Karena jika bayi tersebut mempunyai fimosis derajat 3 sampai 4, itu resiko mengalami infeksi pada mulut penis atau balanitis dan infeksi saluran kencing itu sangat tinggi. Biasanya bayi yang terdapat fimosis itu sering sekali demam secara berulang. Setelah diobati 2 bulan atau 3 bulan lagi, mesti demam lagi. Jika memang terdapat indikasi-indikasi tersebut, sobat sehat bisa langsung segera sunatkan bayi sobat sehat itu sejak usia 1 sampai 3 bulan. Jika tidak terdapat indikasi seperti yang saya sebutkan tadi, itu sobat sehat bisa lakukan sunat di usia 7 sampai 10. Untuk batas maksimal usia sunat itu tidak ada batasan yang spesifik. Di tempat kita lakukan sampai usia 50 atau 60, asalkan pada orang tersebut itu tidak dapat penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta seperti hipertensi, kencing manis, atau gangguan pembekuan darah. Nah, jadi sunat itu memang penting untuk kesehatan. Bagi sobat sehat yang ingin menyunatkan anaknya sejak dini, sejak bayi, sobat sehat langsung bisa konsultasi ke dokter terdekat atau dokter spesialis anak terdekat. Bagi sobat sehat yang muda usia remaja atau dewasa dan belum disunat, sobat sehat bisa langsung konsultasi juga ke dokter terdekat agar bisa dilakukan sunat. Nah, jika sobat sehat ada yang ingin ditanyakan, sobat sehat bisa konsultasi secara gratis melalui kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten salam sehat selanjutnya.